Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video, saya beri judul Rumput Berwarna Merah. Video ini diawali dengan sebuah kisah perbincangan atau lebih tepatnya dikatakan perdebatan antara keledai dengan harimau tentang warna rumput. Tetapi karena tidak ada kesepakatan, mereka berdua mengadu kepada singa untuk meminta pertimbangan. Namun harimau dikalahkan dan menerima hukuman dari singa. Kenapa harimau menerima hukuman dari singa dan bagaimana kisahnya? Ikuti kisah berikut ini. Keledai berkata kepada harimau, "Harimau, rumput itu berwarna merah seperti kaos saya." Ya. Kemudian harimau menjawab kepada keledai, "Bukan, rumput itu warnanya hijau." Nah, perdebatan semakin sengit dan keledai sudah mulai emosi dan mulai menyerang pribadi harimau. Jadi keledai tidak lagi membahas masalah warna rumput karena keledai sudah emosi. Keduanya akhirnya sepakat untuk meminta keputusan hakim. Mereka meminta pendapat singa, sang raja. Saat menghadap singa yang kebetulan sedang duduk di singgasananya, keledai berteriak, "Yang mulia, benarkan rumput itu warnanya merah?" Singa menjawab, "Kalau kamu yakin begitu, maka rumput itu warnanya merah." Ini saya pikir seperti pendapat orang ateis yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada karena manusia berpikir bahwa Tuhan itu ada. Jika manusia tidak berpikir bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak ada. Demikianlah singa sang raja menjawab dengan penuh diplomasi. Keledai maju dengan membusungkan dada dan menuntut, "Harimau tidak setuju dengan pendapat saya dan sangat menjengkelkan, menunjukkan kebodohannya dengan berteriak-teriak terus bahwa rumput itu warnanya hijau. Sekarang hukumlah dia yang mulia." Singa si raja mengernyitkan dahinya sambil tersenyum penuh makna. Singa menegakkan posisi duduknya dan dengan bijaksana mulai membuka suara untuk menjawab tuntutan si keledai. Singa lalu bersabda, "Harimau patut dihukum. Harus puasa dengan tidak berbicara selama 3 kali 24 jam. Demikianlah keputusan singa sang raja yang mulia." Keledai lalu pergi dengan rasa puas. Dia berulang-ulang berteriak-teriak dengan mengatakan, "Rumput warnanya merah, rumput warnanya merah. Hanya orang bodoh yang mengatakan rumput berwarna hijau." Lalu secara pribadi harimau bertanya kepada sang singa yang mulia, "Yang mulia, mohon bicara, mengapa saya dihukum? Bukankah memang benar rumput warnanya hijau?" Sang singa raja ini bersabda, "Kamu kan tahu dan bisa berpikir sendiri bahwa rumput warnanya memang hijau." Harimau bingung dan mengatakan, "Jadi mengapa yang mulia memberi hukuman kepada saya, padahal saya benar?" Singa kembali bersabda, "Hal itu tidak ada hubungannya dengan rumput berwarna hijau atau rumput berwarna merah. Hukuman itu karena sangat konyol untuk makhluk seperkasa dan sepandai kamu membuang waktu dengan berdebat dengan keledai yang bodoh. Tambah parah lagi, engkau mengganggu aku hanya untuk meminta pembenaran yang sudah kamu ketahui. Memang benar kalau rumput itu ya warnanya hijau."
Membuang waktu sia-sia terjadi saat berdebat dengan yang bodoh dan fanatik, yang tidak peduli akan kebenaran maupun kenyataan, yang selalu menganggap hanya pendapatnya, keyakinannya, atau hayalannya yang benar. Tidak perlu membuang-buang waktu dengan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Ada orang-orang yang walaupun buktinya sudah jelas, tidak bisa menerima. Mereka bahkan tidak mau mengerti, hanya mau berdebat. Orang-orang yang dibutakan oleh ego, kebencian, atau praduga mereka sendiri saja. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Yang mereka inginkan hanya pengakuan bahwa mereka benar dan pandai, walaupun sebenarnya tidak benar dan bodoh. Biarkan itu semua merengek dan membenarkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci sudah jelas nama Allah tidak pernah ada dan tidak pernah tertulis dalam kitab berbahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun. Namun mati-matian dipertahankan harus ada dan disembah-sembah oleh umat Kristen. Sementara nama Yahweh yang jelas-jelas tertulis 6.800 kali lebih justru dihilangkan dan dianggap salah jika disebut dan diadakan. Padahal memang ada dan yang punya nama menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan. Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan? 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat yang ke-1 dengan jelas di sana berbunyi, Hodula Yahweh, kir'u fismu hodiu fa'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi ayat itu mengungkapkan agar namanya diserukan, bukan sebutannya yang diserukan. Meskipun sebutannya juga bisa diserukan. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Mose atau Musa menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan atau tidak bisa dibaca? Memang untuk mengerti dan menerima nama Yahweh itu merupakan kasih karunia dari Bapa Yahweh sendiri dan dari Yeshua HaMashiach, karena Yeshua HaMashiach itu Yahweh dalam wujud seperti manusia. Kalau belum menerima atau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mau titelnya berderet-deret, dari lulusan sekolah tinggi teologi terbaik sekalipun, tidak menjamin bisa memahaminya. Nah, sekarang bagaimana agar bisa menerima kasih karunia untuk mengerti dan menerima nama Yahweh yang jelas-jelas tertulis 6.800 kali di dalam kitab suci? Kok sampai ditiadakan? Caranya gampang, mau rendah hati dan mau belajar dari firman Tuhan. Bukan belajar dari sesuatu yang tidak ada dan yang tidak berasal dari firman. Semuanya yang berasal dari luar firman, yang dimasuk-masukkan ke firman, dan anehnya bisa mengalahkan otoritas firman itu sendiri. Ini ayatnya yang mengatakan bahwa untuk mengerti dan menerima nama Yahweh itu merupakan kasih karunia dari Yahweh. Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 dikatakan, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh. Perhatikan di ayat ini, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Jadi yang memberi hati untuk mengenal adalah Yahweh. Dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Dan ini ayatnya yang mengatakan bahwa untuk mengerti dan menerima nama Yahweh itu juga merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach yang selama ini disebut dengan Yesus Kristus. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Perhatikan kalimat ini.
Dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Ya dong? Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra. Dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengerti, bisa memahami, dan mau menyebut nama Yahweh, itu karena Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menerima kasih karunia dari Bapa Yahweh dan dari Yeshua HaMasiah. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih? Masih tetapkah berpendirian bahwa rumput itu warnanya merah? Saya tetap menyuarakan kalau rumput itu berwarna hijau. Terserah mau diterima atau tidak, kenyataannya memang rumput warnanya hijau. Kenyataannya bahwa nama Yahweh itu tertulis. Masalah diterima atau tidak, nama Yahweh tertulis ribuan kali dalam kitab sucinya Kristen yang benar. Sedangkan nama Allah tidak ada dalam kitab berbahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris yang sering dijadikan rujukan para pemimpin Kristen. Sekali lagi statement saya bahwa rumput itu berwarna merah. Warnanya hijau ya. Bukan merah, tetapi hijau. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang baru. Klik like dan beri komen yang sopan. Bantu juga untuk share kepada yang lain jika video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMasiah Waruah HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.